Beberapa jam kemudian Amora sadar. Kedua matanya terbuka. Ia melihat Alice di sampingnya. Alice pun membuatnya untuk duduk. "Minumlah. Siapa namamu?" tanya Alice tersenyum sembari menyodorkan air putih. Dan Alice pun meminumnya. "Saya Amora, Nona," jawab Amora menundukkan pandangannya. "Dari mana asalmu?" tanya Alice kembali. "Saya dari pedesaan," kata Amora. "Nona, saya benar-benar tidak membunuh ayah Anda," kata Amora memegang lengan Alice. Ia menepis air matanya yang jatuh, namun tiba-tiba Marvin datang. Ia langsung menjauhkan Alice dari Amora. "Jangan pernah mencoba-coba menyentuh adikku," teriak Marvin dengan geram. Melihat mata Marvin yang melotot dengan penuh kebencian, Amora pun menjadi takut. "Alice, kenapa kau keluar dari kamarmu? Jangan pernah mendekati wanita ini," pinta Marvin pada Alice. "Kakak, Amora ini wanita baik," sahut Alice dengan suara lemahnya. "Alice sayang, bunga yang bahkan terlihat cantik sekaligus terkadang bunga yang sangat beracun," tutur Marvin melirik ke arah Amora. "Nani!" teriak Marvin dengan kencang. Kemudian tiba-tiba dua orang wanita menghampirinya. "Bawa Alice ke kamar. Jangan sampai dia keluar, cepat!" perintah Marvin. "Kakak, aku mohon jangan siksa dia lagi," pinta Alice sembari tangannya ditarik oleh kedua nenek tersebut. Marvin tiba-tiba mendekati Amora. Tangannya mencekik leher Amora kembali. "Cepat bicaralah, di mana kakakku?" teriak Marvin. "Saya sungguh tidak tahu kakak Anda di mana, Tuan, dan saya juga benar-benar tidak membunuh ayah Anda," sahut Amora. Api yang ada di tubuh Marvin terlanjur berkobar hingga sulit dipadamkan. Jadi sangat sulit baginya untuk mempercayai apa yang Amora katakan. "Cepat bicaralah, di mana Om Alec menyembunyikan kakakku?" teriak Marvin. Ia menarik kasar rambut Amora hingga Amora merasakan kesakitan di bagian kepala. "Tuan, sakit, tolong lepaskan rambutku. Kalau kau tidak percaya, bunuh saja aku. Saya sudah lelah hidup di dunia ini," ucap Amora. Air matanya mengalir deras bergantian menyentuh pipinya. Marvin pun terkejut mendengar apa yang Amora katakan. "Tidak semudah itu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Sampai kau memberitahu di mana kakakku berada, dan kau akan menebus semua penderitaan yang ayahku rasakan," kata Marvin mendorong keras tubuh Amora. Marvin pun keluar dari kamar dan Amora pun menangis. "Kenapa hidupku jadi seperti ini? Ayah, tolong ajak aku pergi dari dunia ini. Aku sangat merindukanmu. Sejak kau meninggalkanku sendiri, semua orang berbuat kejam padaku. Ayah, apa kau bisa mendengarku? Tolong ajak aku, Ayah. Ajak aku," gumam Amora lirih dengan menangis terisak-isak. Matanya begitu sembab karena menangis. Ia merasa lelah hidup seperti ini. Ia melarikan diri dari rumah, ingin menghindari siksaan ibunya. Namun justru ia malah mendapatkan siksaan dari orang lain yang berniat ia bantu. Dengan gelap mata Amora melihat pisau buah tepat di depan matanya. Ia meraih pisau tersebut dan hendak menancapkan ujung pisau itu ke pergelangan tangannya. Namun niatnya diurung oleh seorang wanita tua. Ia meraih pisau yang sedang dibawa oleh Amora dan langsung membuangnya. "Apa kau sudah gila?" teriak wanita itu dan Bibiona. Amora hanya menatap Bibiona dengan menangis. "Nyonya, saya tidak membunuh ayahnya, Tuan Marvin. Tolong bantu saya keluar dari sini," pinta Amora. "Nona, maafkan aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Biona memandang Amora dengan wajah iba. "Nona, kau mandilah dan ganti pakaianmu. Nanti akan aku beritahu semuanya," ujar Biona menyodorkan baju. Amora pun menurut. Ia mandi dan mengganti pakaiannya, kemudian keluar dari kamar mandi dan duduk mendekati Bibiona. "Nyonya, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sungguh tidak tahu," tanya Amora. Air matanya meleleh kembali. 3 hari yang lalu Tuan Louis, ayahnya Marvin, dan juga Tuan Marquez, kakak Marvin, pergi mencari ramuan obat-obatan untuk Nona Alice.
karena dia sedang sakit keras. Namun mereka belum juga kembali. Tuan Marvin yang merasakan khawatir, ia mengutus salah satu mata-matanya untuk mencari Tuan Louis dan Tuan Marvin. Dan waktu sebelum si mata-mata itu tewas, ia memberitahu kepada Tuan Marvin bahwa ada seorang perempuan melukai Tuan Louis. Tuan Marvin menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Tuan Louis. Namun tadi pagi Tuan Louis ditemukan tewas di dalam gubuk dengan dua luka tusukan di perutnya. Sedangkan Tuan Marquess entah ada di mana. Perempuan yang melukai Tuan Louis itu sepertinya suruhan Tuan Alec. Tuan Alec adalah adik kandung dari Tuan Louis. Semenjak perusahaan jatuh kepada keluarga Tuan Louis, ada saja masalah yang menimpa keluarganya. Bahkan 1 tahun yang lalu Nyonya meninggal karena keracunan, kata Biona memberitahu Amora. Amora pun terkejut. Nyonya, aku sama sekali tidak mengenal Tuan Alec, dan mana mungkin saya membunuh orang. Untuk membunuh hewan kecil saja saya tidak berani. Nyonya, saya melarikan diri dari rumah dan waktu hendak singgah di gubuk kecil, saya melihat Tuan Louis terluka bersimbah darah. Ia memaksaku untuk pergi memberikan obat kepada Tuan Marvin. Nyonya, tolong percayalah kepadaku, kata Amora menangis. Aku percaya kau ini wanita yang baik, tapi maafkan aku tidak bisa membantumu. Maafkanlah ini kau terlihat belum makan, kata Biona memberikan sepiring makan. Biona pun pergi dari kamar yang ditempati oleh Amora. Dirinya langsung menghampiri Marvin di kamarnya. Marvin nampak bersedih sembari menatap foto keluarganya. Tok tok tok. Biona mengetuk pintu kamar Marvin. Tuan Marvin, saya sudah memberinya makan, dan tadi gadis itu hampir melukai dirinya sendiri, kata Biona. Marvin hanya meliriknya dengan tajam. Biona langsung berpamitan untuk kembali.